Halo semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas untuk besi tuang atau cast iron. Nah, kali ini kita akan fokus ke grey cast iron atau besi tuang kelabu. Seperti apa treatment yang bisa kita lakukan di grey cast iron ini, kita lihat sebentar lagi. Jadi kalau kita lihat pembagian dari cast iron, maka kita bisa melihat bahwa grey cast berada di daerah sini. Ya, grey cast iron ini biasanya kita dapatkan karena dia adalah pendinginan yang lambat ya sewaktu solidification, sehingga karbonnya atau ya karbon ya bisa keluar dalam bentuk grafit, sehingga warnanya itu memberikan warna hitam dari grafit dan warna putih biasanya dari matriksnya, sehingga kombinasinya akan berupa grey atau kelabu ya. Nah, seperti yang sudah kita bilang ya, jadi grey cast iron itu didapat dari pendinginan yang lambat suatu solidification ya. Kemudian grafitnya atau karbonnya dari baja ini, ya bukan baja, besi ya, karbon dari besi ini keluar dalam bentuk grafit ya, dan di grey cast iron ini bentuknya adalah flake ya, bentuknya seperti ini ya. Dia bentuk seperti kepingan atau serpihan seperti ini ya. Nah, untuk perlakuan panas di grey cast iron yang bisa kita lakukan ya, contohnya adalah stress relieving, annealing, normalizing, hardening, dan tempering. Kita akan melihat satu persatu ya masing-masing dari perlakuan panas di baja besi tuang kelabu ini ya. Nah, pertama ada stress relief. Ya, sesuai namanya, stress relief di dalam grey cast iron bertujuan untuk menghilangkan residual stress ya yang terjadi sewaktu pendinginan ya, sewaktu solidifikasi ya, di temperatur yang dilakukan. Bukan temperatur yang dilakukan, maksudnya di perlakuan ini temperatur yang disarankan adalah sekitar 530 sampai 565 ya. Baja atau besi ditahan di temperatur ini selama 1 jam ya, dan apabila kita tahan 1 jam ini maka sekitar 80% residual stressnya akan bisa kita hilangkan ya. Yang berikutnya adalah annealing. Ya, annealing kita gunakan untuk meningkatkan ya machinability dari grey cast iron ya, dengan cara meminimalisir adanya karbida-karbida ya. Jadi annealing itu biasanya relatif untuk melunakkan ya, karena kita bisa lunakan maka kita bisa machining atau kita bisa bentuk si grey cast iron ini dengan mudah ya. Nah, karbida kan biasanya dia keras, sehingga kita bisa menghilangkan karbida. Kita harus menghilangkan karbida ya, meminimalisir minimal ya, untuk meningkatkan machinability-nya ya. Nah, ada 3 jenis annealing ya untuk grey cast iron ini. Pertama adalah veritizing annealing, full annealing, dan gravitizing annealing ya. Kita akan coba melihat ya masing-masing jenis annealing ini satu persatu ya. Yang pertama adalah veritizing annealing. Ya, dia biasanya digunakan ya untuk besi tuang ya yang memiliki paduan yang rendah atau tanpa paduan. Jadi unalloyed atau low alloyed grayscale iron. Ya, dia akan mengubah microstructure menjadi matriksnya ferrit sesuai namanya ya. Matriksnya ferrit yang lunak dan juga grafit. Untuk perlakuan ini dia dipanaskan di temperatur 700 sampai 760, ditahan selama 1 jam per 25 mm ketebalan. Jadi ini standar lah ya. 1 jam per 1 inch thickness itu standar dari perlakuan panas yang biasa ya. Kemudian dia didinginkan dengan sangat lambat ya, antara 100 derajat per jam sampai 300 derajat per jam. Ya, jadi dia sangat lambat ya. Berikutnya adalah full annealing. Jadi kalau tadi veritizing itu untuk yang low dan unalloyed, ya. Kalau untuk high alloy grey cast iron maka kita gunakan full annealing. Ya, perbedaannya hanya di temperatur di mana dia biasanya lebih tinggi, ya di sekitar 790 sampai 900 derajat. Kemudian juga dilanjutkan dengan pendinginan yang lambat. Terakhir adalah gravitizing annealing. Ya, sesuai namanya dia akan membentuk grafit dan perlite. Jadi kalau tadi veritizing itu menjadi matriksnya ferrite, ya kalau gravitizing dia matriksnya adalah perlite. Ya, temperaturnya berkisar antara 900 sampai 955 derajat. Ya, kemudian didinginkan udara sampai 535 untuk mendapatkan perlite, ya. Kemudian didinginkan lagi dengan lambat, ya di sekitar 285, ya dengan rate sekitar 110 derajat per jam. Jadi dia dengan cepat mendapatkan perlit dulu. Setelah mendapatkan perlit baru kita bisa dinginkan dengan relatif lebih lambat. Ya.
Apabila machinability yang lebih bagus dibutuhkan, dalam artian kita ingin lebih lunak, ya maka kita bisa mengganti air cooling dengan menggunakan furnace cooling. Dengan pendinginan lebih lambat, maka dia akan jauh lebih lunak. Ya. Berikutnya adalah normalizing. Ya, normalizing dilakukan untuk meningkatkan mechanical properties seperti hardness dan tensile strength. Ya. Normalizing temperature range-nya relatif lebih tinggi daripada annealing tadi, sekitar 885 sampai 925 derajat Celcius ya. Nah, di sini apabila kita memiliki paduan dalam besi tuang ya seperti kromium, molybdenum atau nikel, dia akan meningkatkan kekerasan sewaktu kita lakukan normalizing ini. Ya. Kemudian kita bisa gunakan air cooling atau pendinginan udara ya relatif lebih cepat ya untuk meningkatkan kekuatannya juga. Ya. Berikutnya dan yang terakhir adalah hardening dan tempering. Ya tentu saja kalau kita mendapatkan hardness yang lebih tinggi, dia pasti akan meningkatkan wear resistance atau ketahanan ausnya. Ya, dia mirip dengan baja karbon biasa. Kita panaskan di atas temperatur transformasi sekitar 860 sampai 870. Ya, kemudian kita quenching. Ya, untuk quenching bisa menggunakan oli atau salt bath, tetapi yang lebih populer adalah menggunakan oli. Ya, setelah itu untuk meningkatkan ketangguhannya, ya, biasanya kita lakukan tempering, ya tentu saja di temperatur lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari temperatur ruang, tetapi dia di bawah temperatur transformasi, ya untuk meningkatkan toughness dan juga untuk menghilangkan internal stress yang ada di gray cast iron ini, ya setelah quenching. Baik, mungkin sampai sini yang untuk pelakuan panas di besi tuang kelabu atau gray cast iron. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai prosedur atau proses heat treatment yang dapat dilakukan di besi tuang kelabu ini atau gray cast iron. Sampai ketemu lagi di video lainnya.